Tetapi penolakan itu harus dibarengi dengan muatan argumen. Jadi bukan penolakan yang hampa, yang kosong melompong. Harus ada dasarnya mengapa Elia menolak masukan tersebut. Bukannya sekedar mengatakan tidak setuju. Tapi kalau saudara sudah lama ikut Tuhan dan sudah diajari doktrin Tritunggal secara cukup memadai oleh pendetamu, oleh gembalamu, oleh pengajar yang saudara dengarkan baik di YouTube dan sebagainya, dan saudara memutuskan untuk menolak semua pengajaran itu, saudara saya yakini pasti akan pergi ke neraka. Itu sebab Romo Daniel Bentoro ketika ada bersama dengan saya di sebuah seminar di gereja kami, dia mengatakan bahwa penolakan terhadap Allah Tritunggal itu adalah jalan tol menuju neraka. Bagaimana dia bisa mengetahui pengajaran tersebut? Dari Aquila dan Priscilla. Sehingga apa yang terjadi ketika Apolos mengaplikasikannya dalam kegiatan apologetikanya, Tuhan memberkati pelayanan Apolos. Dikatakan dalam teks tersebut, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi ingat, berkat Tuhan itu diberikan pada saat Apolos merendahkan dirinya, menerima masukan dari orang lain. Elia, kalau kamu ingin bertumbuh dalam iman kepada Allah Tritunggal, jadilah orang yang rendah hati, terbuka untuk menerima kritik, saran, masukan dari sesama orang percaya. Baik, saudara sekalian, di dalam video saya yang lalu sudah memberikan beberapa poin potensi kesesatan yang diberikan Elia Myron ketika dia bicara tentang doktrin Allah Tritunggal. Misalnya, bagaimana Elia menggambarkan firman itu sebagai pikiran, ilmu atau kecerdasan yang ada di dalam Bapa. Dan dari penjelasannya termasuk ilustrasi yang dia gambarkan itu di whiteboard itu, menunjukkan bahwa Elia itu berasumsi firman dan roh itu hanya sekedar part atau bagian atau unsur di dalam Bapa. Sehingga orang-orang bisa menyimpulkan bahwa firman dan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang bersifat impersonal, bukan pribadi. Karena Elia mengatakan firman itu menjadi pribadi yang bernama Yesus pada saat dia berinkarnasi. Dan ini sangat fatal, tentu saja sebuah penyelewengan terhadap doktrin Allah Tritunggal yang dipercaya oleh orang Kristen secara universal. Dan tanpa dia sadari, Elia Myron sebetulnya telah menolak Allah Tritunggal. Dia berhasil membubarkan doktrin Allah Tritunggal. Dan juga ada beberapa poin lain yang saya kritisi daripada penjelasan Myron. Nah, saudara, ketika ada teman-teman yang kemudian menyampaikan kritikan atau masukan dari para pendeta, hamba Tuhan, pengajar teologi, dosen teologi kepada Elia, ternyata menurut informasi seorang teman yang bergabung di sebuah grup apologetika bersama Elia, di sana rupanya Elia Myron tetap kekeh dengan posisinya dan menolak kritikan dari para pendeta tersebut. Saya berasumsi teman saya ini benar, dan jikalau teman saya ini menyampaikan informasi yang benar, maka komentar saya seperti ini. Pertama, kalau Elia tidak menerima masukan orang lain, itu sah saja, dan kita menghormati keputusan Elia itu. Kita tidak boleh memaksakan pendapat kita untuk harus diterima oleh Elia. Mengapa? Karena setiap orang itu punya hak untuk menerima atau menolak masukan daripada orang lain. Tetapi yang kedua, walaupun demikian, walaupun kita punya hak untuk menolak masukan tersebut, tetapi penolakan itu harus dibarengi dengan muatan argumen. Jadi bukan penolakan yang hampa, yang kosong melompong. Harus ada dasarnya mengapa Elia menolak masukan tersebut. Poin apa dari para pengkritik Elia Myron yang menurut Elia itu salah? Kalau salah, yang benar itu bagaimana? Lalu apakah pendapat Elia itu didukung oleh data kitab suci yang dieksegese secara benar atau tidak? Dan sebagainya. Nah, itu yang harus ditunjukkan oleh Elia, bukannya sekedar mengatakan tidak setuju atau bahkan menuduh yang bukan-bukan kepada orang yang memberikan masukan tersebut. Saya dengarkan Elia menuduh salah seorang yang memberikan masukan kepada dia itu sebagai penganut duit tunggal. Nah, dari mana Elia tahu orang tersebut menganut duit tunggal? Ini kan sebuah tuduhan yang tanpa dasar. Jadi Elia tidak menerima masukan dan malah balik menyerang orang tersebut. Kalau hanya seperti itu, ya anak SD juga bisa. Orang-orang juga bisa katakan bahwa Elia itu penganut wanas, karena kelihatannya hanya percaya satu pribadi dalam kealahan. Begitu menekankan bahwa Allah itu adalah Sang Bapa,
dan Roh Kudus termasuk anak atau logos itu hanya berada dalam Bapa. Itu kan bisa memunculkan sebuah indikasi oneness kalau dia tidak menjelaskan secara komprehensif. Orang bisa menuduh demikian. Atau mungkin Elia juga bisa jatuh di dalam Arianisme karena mengsubordinasi anak dan Roh Kudus di bawah Bapa. Bapa itu ternyata lebih tinggi daripada anak dan Roh Kudus. Makanya minimal Elia memberikan klarifikasi terhadap apa yang sudah dijelaskan dalam videonya tersebut. Tapi itu kan tidak dia lakukan. Maka di sini saya melihat ya, Elia sudah membangun tembok yang tinggi untuk memblok setiap masukan yang diarahkan kepada dia. Dengan demikian, saya melihat bahwa Elia Myron ini tidak memiliki kerendahan hati. Potensi kesesatan yang diajarkan oleh Elia Myron itu eksplisit loh. Karena terlihat jelas dalam videonya. Itu bukan karangan Dr. Deki Gadas misalnya. Bukan karangan Dr. Welly Panensolang. Bukan karangan saya. Kita tidak sedang meraba-raba ajaran Elia di dalam kegelapan. Sama sekali tidak. Kita tidak melakukan straw man fallacy terhadap Elia Myron. Karena itu bisa didengarkan langsung dari mulut Elia sendiri. Tetapi kesalahan yang begitu jelas di depan matanya sendiri saja, itu tidak diakui oleh Elia. Bagaimana dengan kesalahan-kesalahan yang tersembunyi misalnya? Yang diajarkan Elia Myron itu bukan ajaran sepele, tetapi doktrin fundamental di dalam iman Kristen yang menentukan hidup mati seseorang di dalam kekekalan. Jangan berpikir bahwa Elia itu tidak diselamatkan karena beriman kepada Allah Tritunggal, tapi hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu salah. Dalam kondisi tertentu memang secara prinsip itu memang demikian, itu benar. Tapi kalau saudara sudah lama ikut Tuhan dan sudah diajari doktrin Tritunggal secara cukup memadai oleh pendetamu, oleh gembalamu, oleh pengajar yang saudara dengarkan baik di YouTube dan sebagainya, dan saudara memutuskan untuk menolak semua pengajaran itu, saudara saya yakini pasti akan pergi ke neraka. Mengapa demikian? Oke, mari kita melihat dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Ayat 10. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sudah melihat keselamatan sini dalam kaitannya dalam hal apa? Bagaimana orang bisa diselamatkan? Bukan hanya mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi juga percaya bahwa Allah, maksudnya itu Bapa, membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Bukan hanya Bapa yang membangkitkan Yesus, tapi juga Roh Kudus. Di bagian lain juga menyatakan Roh Kudus juga membangkitkan Yesus. Jadi ada karya Allah Tritunggal di sana. Sekali lagi ayatnya mencatat bukan hanya kita percaya Yesus Tuhan, kita diselamatkan, tapi juga percaya kepada Bapa, kepada Roh Kudus yang membangkitkan Yesus. Maka ada Trinity di dalam teks ini. Maka keselamatan itu dikerjakan oleh Allah Tritunggal, bukan hanya Allah Anak saja. Memang bahwa Yesus Kristus itu mati menebus semua dosa kita di atas kayu salib, dia bangkit untuk mengalahkan kematian, mengalahkan neraka. Tetapi jangan lupakan ada peranan daripada Bapa dan Roh Kudus juga dalam karya keselamatan. Roh Kuduslah yang menginsafkan atau mendorong manusia untuk bisa percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tanpa Roh Kudus, engkau tidak akan pernah bisa mengakui dengan iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi menurut Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, karya keselamatan itu dikerjakan oleh ketiga pribadi. Itu sebab engkau harus percaya kepada tiga pribadi itu, supaya engkau bisa diselamatkan. Jadi jangan pandang enteng atau jangan anggap remeh tentang doktrin Allah Tritunggal. Itu berperan di dalam keselamatan manusia. Itu sebab Romo Daniel Bentoro ketika ada bersama dengan saya di sebuah seminar di gereja kami, dia mengatakan bahwa penolakan terhadap Allah Tritunggal itu adalah jalan tol menuju neraka. Romo Biantoro memandang itu sebagai sesuatu yang sangat vital, yang dapat berujung kepada kematian kekal kalau saudara menolak. Itu sebab di dalam gereja ortodoks ada dua dogma yang paling utama yang diajarkan oleh gereja ortodoks. Yang pertama adalah Trinitas, Tritunggal yang Maha Kudus, dan yang kedua adalah inkarnasi Kristus. Itu yang Romo sampaikan langsung kepada saya. Jadi ini adalah dua poin fundamental dalam iman Kristen. Dan juga selaras misalnya kalau saudara mendengarkan khotbah-khotbah daripada Profesor Joas Adi Prasetya, seorang guru besar di STFT Jakarta, dia juga memberikan penekanan kepada dua aspek ini yang dianggap sangat penting, yaitu Trinitas
dan dualitas atau duinatur Kristus. Jadi Tritunggal dan Kristologi ini doktrin yang fundamental yang tidak bisa kita pahami secara parsial, tapi harus secara utuh sehingga kita mendapatkan pengertian yang benar. Itu sebab mengapa saya sangat concern terhadap ajaran ini. Saya menaruh perhatian yang serius karena ini berkaitan langsung dengan nasib kekal saudara dan saya nanti. Jadi jangan berkomentar sembarangan bahwa kami yang mengkritisi Elia Miron itu hanyalah ingin tenar misalnya. Hanya ingin mendompleng Elia Miron supaya kita tenar. Atau ada iri hati kepada Elia Miron dan sebagainya. Itu tidak benar. Jangan pikir saya baru mengkritisi Elia Miron pada poin itu ya. Tidak. Untuk doktrin yang primer termasuk Tritunggal, saya tidak hanya mengkritisi Elia Miron, tetapi juga kepada orang-orang lain yang mengajar yang salah. Misalnya Dr. Joshua Tewu, Dr. Ersus Abdono, Dr. Yonatan Purnomo, Dr. Suhento Liau, kelompok Unitarian, saksi-saksi Yehua, dan sebagainya. Itu mereka orang-orang yang menolak Tritunggal, semua mereka itu ya. Yang mendapat serangan beruntun dari saya. Jadi saya tidak baru bereaksi hanya kepada Elia Miron saja, tetapi kepada siapapun yang coba-coba menggugat Allah Tritunggal yang saya sembah, saudara berpotensi untuk saya libas semua. Jadi tidak peduli siapapun Anda, saya akan kritisi. Kalau memang mengajarkan yang salah tentang doktrin Tritunggal. Saudara bisa melihat itu di dalam channel ini. Nah, saudara yang memberikan masukan kepada Elia Miron itu bukan orang yang kaleng-kaleng. Dr. Welly Paden Solang itu, dia adalah ketua STT dan dosen Biblika, bahasa asli Alkitab. Kalau tidak salah, Pak Welly sekarang menduduki jabatan sebagai ketua bidang Biblika di BMPT KKI yang dulunya itu pernah dijabat oleh Dr. Yonatan Purnomo yang sempat viral karena menolak Tritunggal. Nah, saudara, Yonatan Purnomo itu juga adalah bidat ya, yang menolak Tritunggal. Saudara harus hati-hati dengan orang itu ya. Sekalipun dia suka sekali mengajar pakai bahasa Yunani, tapi pengajaran yang dia ajarkan itu adalah ajaran sesat. Ada juga Dr. Deki Gadas yang mengkritisi Elia Miron. Beliau juga bukan anak kemarin sore yang baru belajar Alkitab. Dia adalah ketua STT dan dosen Biblika yang sudah belasan tahun atau mungkin puluhan tahun belajar Alkitab secara serius. Jadi mereka bukan anak ingusan. Nah, mengapa Elia Miron tidak bisa membuka hatinya sedikit saja untuk mendengar masukan dari mereka, dan bukan hanya saja mendengar, menerima apa yang mereka sampaikan. Nah, untuk poin ini saya memberikan sebuah contoh kepada Elia. Ini contoh dari diri saya sendiri. Beberapa hari yang lalu kita ketahui ya, Pak Deki itu ada live di channel Verbum Veritatis untuk merespons Elia Miron ya, Tritunggalnya Elia Miron. So tahu ternyata video Pak Deki itu bukan hanya menegur Elia Miron, tapi juga mengoreksi saya. Ada satu poin dari video tersebut yang menegur kesalahan saya. Apa itu? Yaitu slogan terkenal dari apologet senior kita, yaitu Bapak Dr. Bambang Nursena yang mengatakan Allah Tritunggal itu bukan bicara berapa Allah, tapi kebagaimanaan Allah. Nah, diktum itu yang kemudian diteruskan oleh Elia Miron dan semua pengikut Pak Bambang Nursena. Mulanya saya setuju dengan slogan itu. Tetapi melalui tanggapan Dr. Deki Gadas terhadap Elia Miron, saya merasa ditegur bahwa ternyata pernyataan itu salah dan tidak sesuai dengan kitab suci. Kenapa? Sebab Alkitab membicarakan keduanya, baik jumlah Allah maupun kebagaimanaan Allah. Siapa Allah itu? Semua dinyatakan dalam Alkitab. Memang saya menonton video Pak BN yang mengatakan bahwa Ulangan 6 ayat 4 menyatakan Shema Yisrael ya, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Maksudnya Allah itu Esa. Maka jumlah Allah itu sudah lewat. Jadi menurut BN itu tidak perlu dibicarakan lagi. Itu yang dia maksudkan bahwa Tritunggal itu bukan masalah keberapaan Allah. Jadi dia meninjau dari aspek tersebut. Tapi kan masalahnya sekarang, para polemikus sebelah itu terus membicarakan, bahkan menuduh Allah kita itu ada 3. Allahnya orang Kristen ada 3. Kristen itu agama politeisme dan sebagainya. Masa ketika mereka menyerang itu, lalu kita menjawab mereka dengan, oh tidak, Tritunggal bukan bicara tentang keberapaan Allah, bukan bicara jumlah Allah. Masa kita mencoba menjawab seperti itu? Padahal kan di dalam Ulangan 6 ayat 4, 1 Korintus 8 ayat 6, nyatakan Allah itu satu. Ini kan bicara tentang jumlah. Allah yang Esa, Allah yang satu dinyatakan dalam Alkitab, itu bicara tentang jumlah. Tentu saja kita harus menjawab begini, walaupun ada 3 pribadi, Kristen percaya hanya ada satu Allah saja.
Karena ketiganya itu sehakikat. 3 pribadi tidak sama dengan 3 Allah. Lalu kita bisa tunjukkan dasar Alkitab, misalnya Ulangan 4, dan sebagainya. Nah, minimal kita menjawab seperti itu, supaya mereka bisa diyakinkan. Sedangkan kita menjawab secara panjang lebar aja, mereka tidak bisa diyakinkan. Hanya sekedar mengatakan, oh, Alkitab tidak bicara tentang berapa Allah. Padahal bicara tentang berapa Allah kok. Alkitab katakan kita cuma ada satu Allah. Nah, minimal kita jawab seperti itu, sehingga mereka bisa diyakinkan ya. Walaupun tidak yakin-yakin juga, ya, masalah. Itu urusan mereka. Nah, pada saat kita mengajukan Ulangan 6 ayat 4, itu sekali lagi seperti saya katakan tadi, itu bicara tentang jumlah Allah. Maka pernyataan Tritunggal tidak bicara keberapaan Allah, tapi kebagaimanaan Allah itu perlu ditinjau kembali. Menurut saya itu tidak tepat. Dalam Tritunggal bukan hanya bicara berapa Allah, tapi juga siapa Allah itu, bagaimana Allah itu, semuanya dibicarakan di dalam Alkitab. Nah, tahukah Elia Miron, bagaimana reaksi saya saat mendengar penjelasan Pak Deki tersebut? Apakah saya cuek saja, menolak penjelasan itu, marah kepada Dr. Deki, atau tetap ngotot berpegang kepada Pak Bambang Nursena? Tidak demikian, walaupun Pak Bambang Nursena itu lebih senior daripada Pak Deki, tetapi kalau memang itu salah, saya pun harus mengaku itu salah. Apa yang saya lakukan? Selesai presentasi, saya langsung kontak Pak Deki dan mengatakan bahwa saya dikoreksi oleh penjelasan Pak Deki untuk poin tersebut. Kemudian saya berterima kasih kepada dia untuk pengajaran yang sudah dia sampaikan malam hari itu. Itu yang saya lakukan. Bagaimana dengan Elia Miron? Mengapa tidak merendahkan diri menerima koreksi oleh para hamba Tuhan tersebut? Kecuali jika mereka menyampaikan sesuatu yang salah, sekalipun mereka doktor teologi, ya kita harus tolak itu, tidak peduli. Saya juga begitu banyak menolak pandangan doktor teologi yang sesat, yang sudah saya katakan tadi itu. Tapi ini kan tidak. Apa yang mereka jabarkan itu jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan melalui kitab suci. Bahkan mereka siap untuk berdiskusi dengan Elia secara terbuka. Tapi mengapa Elia menutup telinga untuk hal tersebut? Apa? Nah, ada contoh yang kedua. Kalau tadi contoh berdasarkan pengalaman pribadi saya, sekarang contoh dari dalam Alkitab. Saudara bisa melihat misalnya dalam Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Itu diceritakan tentang seorang Yahudi yang berasal dari Alexandria yang bernama Apolos. Saudara tahu, Alkitab mencatat ini Apolos ini adalah seorang apologis, ya, apologet yang hebat pada masa itu. Dia sangat fasih bicara dan menguasai kitab suci. Apolos itu adalah seorang yang bersemangat mengajar tentang Yesus Kristus. Sama dengan Elia, bukan? Tapi, tahukah saudara, ketika Priscilla dan Aquila, rekan dari Paulus, melihat dan menemukan bahwa penjelasan Apolos itu belum lengkap, tidak komprehensif, apa yang terjadi? Aquila dan Priscilla merasa perlu untuk membawa Apolos ke rumah dan memberikan koreksi dengan penjelasan yang lebih utuh. Jadi Aquila dan Priscilla mengajari kembali apologis tadi yang begitu hebat, yang sangat fasih bicara, yang penuh semangat tadi itu, si Apolos itu diajari kembali oleh Aquila dan Priscilla. Apa yang terjadi? Bagaimana reaksi Apolos pada waktu itu? Menolak Aquila dan Priscilla, memarahi mereka, memusuhi mereka, dan sebagainya. Apakah demikian? Tidak. Apolos menerima kritikan dan masukan tersebut, dan bahkan mengaplikasikannya, mempraktekannya dalam kegiatan apologetikanya di Akaya. Kalau saudara melihat dalam Kisah Rasul 18 ayat 27, di sana dikatakan, karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Ayat 28, sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi ketika Apolos menerima masukan dari Aquila dan Priscilla, apa yang terjadi? Dia menerima masukan itu dan dia mempraktekkannya itu dalam kegiatan apologetikanya dia. Dengan tidak jemu-jemu dia membantah orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Bagaimana dia bisa mengetahui pengajaran tersebut? Dari Aquila dan Priscilla. Sehingga apa yang terjadi ketika Apolos mengaplikasikannya dalam kegiatan apologetikanya? Apa yang terjadi? Tuhan memberkati pelayanan Apolos. Dikatakan dalam teks tersebut, dia menjadi berkat bagi banyak orang.
Tapi ingat, berkat Tuhan itu diberikan pada saat Apolos merendahkan dirinya, menerima masukan dari orang lain. Elia, kalau kamu ingin bertumbuh dalam iman kepada Allah Tritunggal, jadilah orang yang rendah hati, terbuka untuk menerima kritik, saran, masukan dari sesama orang percaya. Karena jika tidak, engkau tidak akan bisa bertumbuh dalam kebenaran. Mungkin sekarang kamu sudah tenar ya, sangat populer. Semua orang sudah tahu siapa Elia Myron. Sekali lagi, jangan terlena dengan semua itu. Ingat, kamu masih muda, masa depanmu masih panjang. Jangan terbius dengan semua ketenaran itu. Nah, saudara, kita tidak sedang ingin menghancurkan Elia Myron ya. Tidak ingin menghancurkan karirnya, pelayanan, dan sebagainya. Justru ini adalah masukan yang merupakan bagian dari dukungan kami kepada Elia Myron. Kita bersyukur ada seorang anak muda yang begitu hebat ya, cerdas, penuh semangat, tidak jemu-jemu memberitakan Injil. Bagus sekali itu. Tapi Elia harus mengingat bahwa Elia sekarang sudah banyak follower ya, pengikutnya itu luar biasa banyaknya, mungkin sudah mengalahkan pengikutnya Pak Bambang Nursena atau minimal bisa mengimbangi Dr. Bambang Nursena yang juga sangat terkenal itu adalah sesuatu yang positif, tapi juga sekaligus bisa berdampak negatif. Kenapa? Karena jika Elia salah mengajar, sangat berbahaya bagi para pengikut Elia yang puluhan ribu jumlahnya itu. Mereka bisa dipengaruhi, bahkan ikut dalam kesesatan Elia Myron. Jadi kesimpulannya ada 3 untuk Elia Myron. Pertama, belajar Alkitab lagi ya, dengan sungguh-sungguh, dengan benar, menerapkan prinsip-prinsip hermeneutik yang solid, yang benar, belajar Alkitab secara komprehensif yang utuh menyeluruh, atau sebaiknya masuk STT. Walaupun saya melihat di sebuah komentar tuh Elia Myron kelihatannya tidak tertarik dengan sekolah tinggi teologi, tapi coba berpikir lagi lebih dalam. Kalau memang Elia ingin fokus di dalam pelayanan teologi Kristen, ingin fokus melayani Tuhan, lebih bagus masuk sekolah teologi. Pilih sekolah yang tepat untuk Elia masuki, sehingga bisa belajar kitab suci dengan benar di sana. Jangan berpikir bahwa engkau bisa belajar sendiri sehingga bisa mengetahui. Bisa, kita memang bisa belajar sendiri. Saya pun seorang otodidak, sama seperti Elia Myron. Tapi saya mempunyai guru-guru, pembimbing-pembimbing yang membimbing saya secara teratur, secara benar ya. Sehingga kalau saya kesulitan memahami sebuah teks dalam Alkitab, saya kontak mereka lewat WA dan sebagainya, dan mereka memberikan pengajaran kepada saya. Mereka mengajari saya. Dan saya juga memiliki buku-buku yang cukup banyak untuk saya baca, sehingga saya pelajari, sehingga saya bisa mengambil sebuah kesimpulan untuk mengajarkan kepada orang lain. Dan saya juga sempat sekolah teologi juga ya. Nah, jadi sekolah teologi itu penting. Jangan menganggap sekolah teologi tidak penting. Memang Tuhan bisa memakai orang-orang untuk belajar otodidak. Calvin itu otodidak juga. Termasuk Tertullianus, salah seorang bapak gereja juga. Saya baca di buku Letham, dia adalah seorang awam juga. Tapi itu sangat jarang. Yang kebanyakan Tuhan biasanya memakai orang lain untuk mengajari kita. Dan sekolah teologi itu juga digunakan Tuhan, saya kira, untuk mengajari kita supaya kita mengerti Alkitab secara benar. Jadi jangan alergi dengan sekolah teologi ya. Coba masuk aja sekolah teologi supaya Elia bisa memahami kitab suci itu secara tepat dan bertanggung jawab. Yang kedua, seperti saya katakan tadi, milikilah kerendahan hati. Untuk menerima masukan, kalau salah, akui salah. Tidak ada masalah. Mengakui kesalahan itu bukanlah sebuah aib yang harus kita takuti. Justru kalau kita tidak mengakui kesalahan kita, maka kita pengecut. Mengakui kesalahan itu adalah tindakan kesatria. Nggak usah malu. Kalau kita salah, akui saja salah. Di depan publik pun mengaku salah tidak masalah. Karena ajaran kita memang sudah tersebar di publik. Seperti saya lakukan tadi ya. Kalau saya salah, ya saya sebut saya salah. Saya akui kesalahan saya. Tidak masalah kok itu. Jadi belajar rendah hati, jangan sombong ya. Jangan sombong. Yang ketiga, Elia harus bicara sesuai dengan kapasitas Elia. Karena saya melihat di video-video Elia itu, ada beberapa kali Elia ada sesi tanya jawab, ketika ditanya kemudian jawabnya salah. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dikuasai, sebaiknya tutup mulut aja. Jangan memaksakan diri. Sebab kalau dipaksakan untuk dijawab, itu tidak bagus. Misalnya ketika Elia ditanya tentang predestinasi. Elia itu ngawur sekali dalam menjawab tentang hal tersebut. Tidak ngerti tentang bagaimana single dan double predestination itu, lalu mempersepsikan sesuatu yang tidak diyakini oleh kaum Calvinis. Itu bukan ajaran Calvinisme yang diajarkan oleh Myron tersebut. Jadi dia melakukan straw man kepada
ajaran Calvinisme, dan itu dia sudah diajarkan di depan publik, dinonton oleh puluhan ribu orang mungkin sudah sekarang. Jadi, waktu Elia ngajar salah, itu berdampak yang buruk kepada penonton yang sudah menganggap Elia itu pengajar bagi mereka, pengajar yang benar bagi mereka. Sehingga ajaran Calvinis itu secara tidak langsung sudah difitnah, semacam difitnah. Karena dia menyampaikan sesuatu yang tidak benar tentang Calvinisme. Dan itu sudah ditegur oleh Pendeta Budi Asali. Dan saya berharap Elia Miron bisa meminta maaf dengan kesalahan tersebut, atas kesalahan tersebut, di depan publik. Karena Anda menyampaikan itu di depan publik. Jadi, kalau mau bicara teologi, bicaralah sesuai dengan kapasitasmu, kemampuanmu. Jangan engkau memborong semua tema di dalam satu kesempatan, akhirnya bicaranya menjadi ngalor ngidul. Oke, itu 3 saran saya untuk Elia Miron.